Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulida Farosadi Husain dari kelompok 4, eh, kelompok kelas A114404. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan machine learning kami yang bernama SafeDose, Sistem Cerdas Prediksi Resiko Efek Samping Obat untuk penggunaan medis dengan menggunakan algoritma XGBoost. Yang pertama, yang melatar belakangi dari pengembangan machine learning ini yaitu efek samping obat yang tidak diinginkan seringkali menjadi masalah. Apalagi, eee, ketika pasien tersebut mengonsumsi obat tanpa resep dari dokter. Nah, itu bisa menjadi sebuah masalah tersendiri seperti mungkin diare ataupun nafas dan gatal-gatal. Nah, itu mungkin dari kita pernah mengalaminya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah yang, pengembangan aplikasi yang bernama SafeDose. Yang pertama, bagaimana membangun model machine learning. Nah, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana membangun model machine learning yang efektif dan andal untuk memprediksi resiko. Nah, dan kita menggunakan random forest dan juga XGBoost. Kenapa? Karena dengan menggunakan algoritma random forest dan XGBoost, penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dari risiko efek samping obat pada pasien, sehingga memungkinkan pencegahan dan penanganan yang lebih cepat. Dan kemudian eh, kita akan langsung lanjut ke bagian codingan saja, biar langsung cepat. Jadi yang pertama, kita ada model API dari Python-nya langsung, yang di sini adalah model model untuk mengload modelnya. Yang jelas modelnya ada di sini, tapi nggak bisa ditampilkan karena menggunakan eh, Jupyter. Nah, ya intinya model itu akan di-load di bagian sini untuk mengopen modelnya satu persatu. Kemudian setelah itu kita eh, mengget yang namanya nama obat, gender, alergi history, dan juga umur. Tapi umur dan juga apa namanya dosis ya. Dosis itu eh menggunakan apa namanya random karena kita menggunakan data dummy untuk age dan juga dosis. Kemudian akan di hasilnya akan dilakukan sebuah predik yang kemudian di for untuk menghasilkan untuk menghasilkan apa namanya prediksi yang tepat. Di bagian dashboard sama, yang pertama jelas untuk membuka modelnya di bagian ini. Nah, setelah membuka modelnya, karena dashboard ini adalah kalau di web itu bisa dibilang front end-nya, tentunya di sini ada title, kemudian di sini kita menggunakan select box untuk nama obat, slider untuk umur, radio untuk gender, select box juga untuk dosis, dan juga radio untuk riwayat alergi. Nah, kemudian setelah itu di sini ada if button yang ini jelas button yang untuk prediksi efek samping. Ketika kita tekan nih, nanti muncul yang nge-transform. Nah, nge-transform ini fungsinya apa? Yang sama juga saya di API tadi juga ada ya kan transform. Nah, transform ini gunanya untuk mengtransform data yang awalnya datanya itu berupa apa namanya huruf jadi sebuah angka, jadi kayak 01 gitu. Nah, kemudian sama menggunakan variabel X untuk modelnya, kemudian ditransform, saat dipredik lagi, dan hasilnya juga ditampilin. Kayak nanti hasilnya itu ada efek ya jika lebih dari thresholdnya dan jika tidak ya berarti ditampilkan tidak. Langsung saja mungkin kita ke bagian, bentar. Nah ini bagian demo aplikasi. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini nantinya. Jadi kita bisa tahu nama obatnya seperti nama obat ya apa nama obat kandungan lah lebih tepatnya kandungan obatnya ya. Yang ini bisa Almeta, kemudian umurnya bisa di-scroll sampai 80 tahun, dari 18 tahun sampai 80. Kita ambil 20 aja, kemudian gendernya kita ambil male. Nah, dosisnya di sini ada tiga, yaitu 250 mg, 500 mg, dan 750 mg. Kita akan pilih 250 aja, dan riwayat alerginya kita pilih no. Nah, kemudian ada
tinggal pencet prediksi efek samping dan dia akan menghitung. Kemudian akan muncul probabilitasnya nih. Nah, probabilitas ini apa? Misal nih, nausea, dia ada 96%. Iya, berarti 96% kemungkinan jika dia mengonsumsi 250 miligram Almeta di umur 20 tahun, gendernya laki-laki, pertama nih ya, dan walaupun riwayat alerginya no, tapi dia ada 96% kemungkinan terkena nausea. Headache juga 92%, dermatitis 91%, dan seterusnya sampai ada satu yang tidak nih, pruritus. Nah, dia tidak karena 0,04 atau berarti berapa? 4%, ya? 4%, karena 4% jadi dianggapnya tidak. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk ada juga perbandingan apa namanya? Perbandingannya karena tadi kita menggunakan dua algoritma ya kan. Kita menggunakan random forest dan juga XGBoost. Nah, di sini ada perbandingan untuk keduanya. Yang pertama, jika menggunakan random forest, kita mendapatkan akurasinya itu 86%. Sedangkan jika menggunakan XGBoost yaitu 89%. Yang dimana tentunya berarti XGBoost memiliki tingkat 3% lebih akurat ketimbang random forest. Nah, jadi itu menyimpulkan bahwa eh, untuk perbandingannya mungkin kita bisa memilih prefer ke arah XGBoost ketimbang random forest untuk prediksi efek samping ini. Dan kemudian untuk penutup, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem cerdas bernama SafeDose tentunya untuk prediksi risiko efek samping obat bagi pengguna non medis dengan mengikuti tahapan CRISP-DM. Itu adalah sistem yang dibangun dari analisis kebutuhan hingga implementasi berbasis web menggunakan Streamlit. Model dilatih pada database berisi 1429 data, 5 fitur utama, dan 10 tabel label efek samping. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa XGBoost unggul. Ya kan, tadi seperti yang saya bilang, unggul 89%. Maksudnya, maksudnya unggul berapa persen lebih bagus daripada Random Forest. Dan di sini dengan akurasinya itu 89% dan makro F1 score-nya itu 93%. Serta performa stabil pada data multi-level yang tidak seimbang. Sistem ini berpotensi menjadi alat bantu preventif dalam pengambilan keputusan penggunaan obat. Jadi ya tentunya kita bisa lebih selektif untuk menggunakan obat agar tidak semena-mena tentunya karena emang obat kalau dikonsumsi berlebihan tidak baik serta berkontribusi pada peningkatan keselamatan pasien dan efisiensi layanan kesehatan. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.